Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih membahas tentang dampak pariwisata Indonesia terhadap gelaran KTT G20 di Bali. Dan mungkin saat ini kita coba mencari tahu seperti apa sebenarnya upaya yang harus dilakukan pemerintah ini untuk bisa tetap menjaga momentum KTT G20 ini menjadi peluang untuk mendongkrak pariwisata Nah, untuk mendongkrak pariwisata secara maksimal usai KTT G20, sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia nih, Pak? Ya, banyak hal ya tentunya setelah KTT G20 ini nanti diselenggarakan ya, apalagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya merasa sangat optimis bahwa gelaran KTT G20 ini akan memberi berkah ya bagi pariwisata Indonesia. Nah, memang tugas berat tentunya ke depan, ya, terutama yang harus sangat diperhatikan adalah detik-detik ya menjelang pelaksanaan KTT G20 ini agar bisa berjalan dengan lancar karena ini akan berimbas pada Indonesia ke depan. Oleh karena itu tentunya faktor yang paling penting untuk dapat mendongkrak pariwisata secara maksimal nantinya adalah faktor keamanan. Ya. Faktor keamanan baik sebelum pelaksanaan KTT, pada saat KTT G20 maupun setelah KTT G20, Indonesia harus memastikan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang aman dan kondusif untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian juga penanggulangan COVID-19 di Indonesia harus juga terus dilakukan secara maksimal agar Indonesia juga dianggap sebagai satu negara yang sehat untuk dikunjungi. Kemudian juga faktor pelayanan jangan juga diabaikan terhadap wisatawan mancanegara ya pada khususnya. Nah, pelayanan ini tentunya memerlukan pelayanan internasional ya, karena wisatawan yang datang adalah dari berbagai negara sehingga faktor pelayanan adalah menjadi sangat penting. Kemudian promosi yang gencar perlu terus dilakukan terhadap produk-produk wisata yang ada di Indonesia. Dan tentu saja yang paling penting adalah penyelenggaraan atau memperbanyak event ya yang ada di Indonesia. Setelah KTT G20 ini berakhir, tentunya Indonesia perlu membuat suatu gebrakan ya di bidang pariwisata dengan berbagai event baik seni budaya maupun olahraga. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan semacam sport tourism seperti di Mandalika kemarin ya dengan gelaran MotoGP dan ini besok juga ada Superbike, ini perlu terus dilakukan di Indonesia sehingga peluang mendongkrak pariwisata di masa depan itu bisa dapat kita lakukan. Dan mungkin untuk ibaratnya, ini setelah dengan penyelenggaraan KTT G20 ini seberapa besar potensi banyaknya pariwisata yang akan masuk ke Indonesia, khususnya Bali? Potensinya sebetulnya sangat besar ya, karena Bali, ya Indonesia lah ya, itu kan sudah dianggap sebagai destinasi favorit di dunia ya. Beberapa kali Indonesia menempati 5 besar sebagai destinasi favorit untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian juga dari aspek hospitality, Indonesia juga dianggap unggul ya, hospitality. Kemudian dari produk wisatanya, Indonesia juga sangat kompetitif. Kenapa? Karena produk wisata di Indonesia dianggap relatif murah ya,
dibanding dengan negara-negara lain. Nah, ini kan satu keunggulan ya. Oleh karena itu angka kunjungan setiap tahunnya juga meningkat. Maka ini yang tentunya kita harapkan kalau KTT G20 ini bisa berjalan dengan lancar ya, sampai selesai, ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pariwisata Indonesia ke depan. Kenapa? Karena Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno punya target besar ini dalam gelaran KTT G20 ini. Yang pertama dari length of stay-nya. Length of stay-nya diharapkan meningkat ya selama kunjungan. Kemudian spending money-nya. Ini Menparekraf punya target peserta G20 itu mengeluarkan uang selama di Indonesia itu sebesar $2.000, ya 30 juta. Ya. Sehingga Sandiaga Uno berani memasang target devisa dari gelaran KTT G20 ini sebesar $150 juta US atau setara dengan 2,25 triliun lah. Nah, ini kan luar biasa, target yang luar biasa. Oleh karena itu kita memang harus serius ya menggarap KTT 20 ini. Apalagi selama bulan November ini sebetulnya di Bali juga ada satu momen kegiatan juga yang GTF ya, Global Tourist Forum. Ya. Nah, yang ini juga dihadiri oleh berbagai eksekutif industri pariwisata, kemudian investor dari berbagai negara, serta pejabat tinggi negara khususnya di bidang pariwisata. Ini ada 300 delegasi yang datang ke Indonesia. Nah, ini tentunya angin segar ya bagi Indonesia, apalagi tema dari Global Tourist Forum ini adalah Time for Travel and Tourism from Word to Action. Nah, ini sangat optimistis temanya. Jadi ya kita sangat berharap berbagai event yang diselenggarakan di Bali selama bulan November ini akan paling tidak menambah amunisi bisa untuk di tahun 2023 atau 2024 itu akan bangkit kembali sektor pariwisatanya. Oke, jadi di tahun 2024 ini kemungkinan akan ada kebangkitan khususnya di sektor pariwisata di Indonesia khususnya Pak ya? Ya, 2023 kita masih adaptasi lah terhadap proses recovery karena kita sampai saat ini belum menyatakan endemi. Nah, ini kan faktor yang sangat ini juga berpengaruh juga. Nah, kalau 2023 pemerintah sudah menyatakan endemi, saya optimis 2024 kita sudah bangkit. Oke, dan ini kan saat ini Indonesia di tengah bayang-bayang COVID-19 lagi, yang kasusnya lumayan cukup meninggi lagi. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga ini supaya gelaran KTT G20 ini tetap berjalan lancar dan harapan terhadap pariwisata Indonesia ini tidak terhambat karena COVID-19? Ya, ini memang tantangan ya bagi pemerintah Indonesia yang sebetulnya kemarin Indonesia sudah masuk pada fase di mana kita akan menuju endemi karena positif rate-nya kita sudah sampai hanya pada 100 orang per hari ya. Ini tiba-tiba melonjak kembali sampai di atas 5.000 pada beberapa hari ini. Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, gelaran KTT G20 di Bali tetap harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Kemudian juga pemerintah perlu secara gencar melakukan vaksinasi, khususnya booster. Ya.
pada masyarakat yang belum vaksinasi, dan tentunya penerapan prokes itu di sektor pariwisata ya, cleanliness, kemudian health, kemudian safety dan sustainable environment ya. Nah, ini perlu diterapkan di semua sektor pariwisata sehingga ke depan pariwisata Indonesia betul-betul menjadi destinasi yang sehat untuk dikunjungi ya. Ini mudah-mudahan ya gelaran KTT G20 di Bali tidak menambah jumlah kasus ya, konfirmasi COVID, aman, lancar ya, semua sehat, sehingga ini bisa berdampak positif bagi Indonesia tentunya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita soal pariwisata dan juga gelaran KTT G20, dan setelah ini coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin Pak Jusmeru ini bisa bantu jawab nantinya ya Pak ya. Dan kita perbincangan kita, dan pemirsa Sultan TV pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.